menjelaskan tentang penilaian hasil belajar kurikulum 2013 oleh pendidik bagian 1, penilaian aspek sikap. Saya Amidah Nur Hasanah. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan penilaian sikap. Perencanaan penilaian sikap dilakukan berdasarkan kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Langkah-langkah perencanaan penilaian sikap sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan sikap yang akan diamati yang mengacu pada KI 1 dan KI 2. Langkah berikutnya menentukan indikator sikap. Contoh sikap pada KI 1, sikap ketaatan beribadah. Indikatornya perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Berikutnya melaksanakan ibadah tepat waktu. Berikutnya mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah. Contoh sikap pada KI 2 dan indikatornya, contoh sikap jujur. Indikatornya tidak berbohong, tidak mencontek, dan mau mengakui kesalahan. Langkah berikutnya dalam perencanaan penilaian sikap yaitu menyusun format penilaian. Format penilaian sikap dibuat sedemikian rupa agar proses penilaian sikap dapat dilakukan secara mudah dan praktis. Di dalam format penilaian sikap dibuat seperti tabel yang berisi tanggal, nama peserta didik, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjutnya seperti apa. Dalam perencanaan penilaian sikap terdapat penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri merupakan bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk mengemukakan sikap dan perilaku positif dan negatif dari dirinya. Contohnya seperti saya selalu berdoa sebelum melaksanakan belajar. Saya menyelesaikan tugas tepat waktu. Penilaian antar teman merupakan bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk saling menilai sikap dan perilaku keseharian temannya. Penilaian antar teman ini berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Contohnya, teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Teman saya berani mengakui kesalahannya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan penilaian sikap. Pelaksanaan penilaian sikap disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang dilakukan pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang pertama, observasi harian, kemudian jurnal harian. Yang ketiga, rekap jurnal semester, kemudian rapat dewan guru. Setelah rapat dewan guru, rapor deskripsi sikap K1 dan K2. Prosedur pelaksanaan penilaian sikap meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang kedua, mencatat sikap dan perilaku peserta didik yang baik, cukup, dan perlu bimbingan. Namun tidak mempermudah, pelaksanaan guru diperbolehkan setidak-tidaknya mencatat sikap dan perilaku yang menonjol, sangat baik atau perlu bimbingan dengan menggunakan lembar observasi. Minimal pada pertengahan dan akhir semester, guru mata pelajaran dan pembina ekstrakurikuler menyerahkan perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik kepada guru kelas untuk diolah lebih lanjut. Hasil penilaian dirapatkan melalui dewan guru untuk menentukan deskripsi pada rapor peserta didik. Kemudian menindaklanjuti hasil pengamatan. Hasil pengamatan sikap dan perilaku peserta didik akan dibahas oleh pendidik kecuali ada atau ditemukan sikap spiritual atau sosial yang perlu diprioritaskan. Pendidik dapat membahas dan melaporkan minimal 2 kali dalam 1 semester untuk menindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut, peserta didik yang mengalami peningkatan sikap dan perilaku diberi penghargaan verbal dan atau non-verbal, sedangkan peserta didik yang mengalami penurunan sikap dan perilaku diberi program pembinaan. Perkenalkan, nama saya Anggi Sri Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi.
Pengolahan penilaian sikap. Hasil penilaian sikap direkap oleh pendidik minimal 2 kali dalam 1 semester. Langkah-langkah untuk membuat deskripsi nilai sikap selama 1 semester. Yang pertama, guru kelas dan guru mata pelajaran mengelompokkan atau menandai catatan-catatan sikap peserta didik dituliskan di dalam jurnal baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Yang kedua, guru kelas membuat rekapitulasi sikap dalam jangka waktu 1 semester sesuai pertimbangan satuan pendidikan. Yang ketiga, guru kelas mengumpulkan catatan sikap berupa deskripsi singkat dari guru mata pelajaran PJOK dan agama dan warga sekolah, yaitu guru ekstrakurikuler, petugas perpus, petugas kebersihan, dan penjaga sekolah. Yang terakhir, guru kelas menyimpulkan dan merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sosial setiap peserta didik. Selanjutnya, berikut rambu-rambu rumusan deskripsi nilai selama 1 semester. Yang pertama, deskripsi sikap menggunakan kalimat bersifat memotivasi dengan pilihan kata atau prosa yang bernada positif. Yang kedua, deskripsi sikap menyebutkan perkembangan sikap peserta didik yang sangat baik, cukup baik, atau perlu bimbingan. Yang ketiga, apabila peserta didik tidak memiliki catatan apapun dalam jurnal, sikap dan perilaku peserta didik tersebut diasumsikan baik. Yang keempat, karena sikap dan perilaku dikembangkan selama 1 semester, deskripsi nilai sikap peserta didik dirumuskan pada akhir semester. Yang terakhir, penempatan deskripsi akhir sikap peserta didik dilakukan melalui rapat dewan guru pada akhir semester. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum